Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarang Informasi. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips atau saya akan kasih tahu ke teman-teman ada beberapa tanda-tanda orang lain bohong di WhatsApp dan bagaimana cara mengetahui orang lain bohong di WhatsApp ya di saat kita mungkin sedang lagi chatting atau mungkin kita lagi telepon sama orang itu tapi orang itu dalam beberapa saat tiba-tiba berbohong sama kita. Mari teman-teman yang baru gabung di channel saya, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, dan jangan lupa like dan komentar di kolom komentar video saya ini. Oke, mari kita langsung ke pembahasannya. Oke teman-teman, apa sih tanda-tandanya jikalau teman kita atau jikalau orang lain berbohong di WhatsApp itu bagaimana tanda-tandanya yang mau saya bahas, yaitu nomor satu, biasanya itu WhatsApp-nya dibekukan. Jadi dibekukan terakhir dilihat. Jadi kita di saat chatting di orang itu atau mungkin teman-teman chatting ke orang lain itu kalian tidak akan pernah lihat ya di tanda-tanda online-nya itu tidak ada. Jadi di saat kita chat padahal dia sedang online tapi tidak kelihatan online dan kita tidak lihat dia sedang online di WhatsApp. Dan bahkan di terakhir dilihat dan terakhir terlihat online WhatsApp-nya itu tidak ketahuan. Makanya jikalau kalian mengalami tanda-tanda seperti itu, mungkin ada potensi orang itu atau mungkin kalian punya pasangan bisa saja berbohong sama kalian. Nah, ini ada trik-triknya dan cara-caranya untuk mengetahuinya bagaimana agar kita bisa melihat tanda online WhatsApp. Ada sebuah aplikasinya, mungkin di tutorial saya yang sebelumnya ada ya teman-teman. Silahkan teman-teman lihat dan cari cara melihat terakhir online di WhatsApp dan cara melihat tanda online di WhatsApp yang disembunyikan. Dan oke, untuk yang tanda-tanda nomor 2 ya, balas chatting sangat lama sekali padahal dia sedang online ya. Kita chatting dia itu dia balasnya sangat lama sekali padahal dia itu kelihatan online ya. Mungkin kita lagi ngechat dia sedang online tapi bales saja itu sangat lama sekali dan membutuhkan waktu. Dan saat ditanya, kenapa kamu kok membalasnya lama sekali? Jawabannya apa teman-teman? Sangat kelihatan bohong sekali. Jawabannya apa? Tadi WhatsApp-nya tidak dikeluarin, aplikasi WhatsApp-nya tidak dikeluarin. Padahal kita chatting itu sudah ada jarak waktu 5 menit lebih. Ya. Jadi teman-teman kalau ingin tahu durasi online WhatsApp, jika WhatsApp kita tidak dikeluarin, tanda online itu cuma 5 menit. Setelah 5 menit, jika didiamkan saja, itu akan offline. Dan hal itu sering saya alami. Ada orang yang seperti itu. Ini pengalaman pribadi saya juga. Itu bilangnya seperti itu. Tadi WhatsApp-nya tidak dikeluarin, makanya kelihatan online. Itu yang nomor 2. Dan bagaimana yang nomor 3? Ini perlu saya bahas lagi. Nah, ini yang nomor 3 ya teman-teman ya. Di telepon sibuk sedang ada di panggilan lain ya. Padahal berdering ya. Padahal itu berdering dan di saat ditelepon itu sibuk ada di panggilan lain ya. Gitu. Jadi seperti itu, kadang dia lagi video callan. Seperti itu. Jadi lawan kita telepon ke WhatsApp lawan kita tapi ada di panggilan orang lain. Dia jawabnya katanya mungkin ada nomor masuk dan saya tidak tahu siapa yang telepon padahal dia lagi video callan. Jikalau kita menemukan seseorang yang lagi video callan atau kita telepon ke WhatsApp seseorang yang lagi video callan, ada beberapa kemungkinan itu ada di panggilan lain ya teman-teman ya. Dan kadang ada penyebab kedua di saat kita memanggil seseorang tapi ternyata ada di panggilan lain, mungkin dia juga lagi telepon seseorang, lagi baru masuk tapi belum diangkat ya. Baru nelpon tapi belum diangkat, dan ada juga yang baru nelpon tapi tidak diangkat dan baru nelpon. Jadi kita bertabrakan ya teman-teman. Jadi itu bisa menimbulkan saat kita telepon WhatsApp dia lagi ada di panggilan lain. Lalu apa yang harus kita cari tahu? Jikalau kita punya pasangan mungkin, terus kita ini mungkin menaruh rasa curiga mungkin ya teman-teman ya. Ditanyakan, misalkan ditanya, saya pernah menanyakan, kamu tadi ada di panggilan lain, kamu sama siapa telepon-teleponan atau video callan? Dia jawabnya apa? Saya tidak ngapa-ngapain dan tidak teleponan dan tidak video callan ya, seperti itu. Nah, akhirnya kalau saya gini teman-teman, coba screenshot ya. Saya pengen tahu kalau mungkin ada orang yang masuk memanggil itu lagi masuk, mungkin ada bekas-bekas panggilan yang tidak terjawab dan saya lihat screenshotnya.
Jikalau teman-teman mengalami hal seperti itu, tapi orang itu tidak mau ngasih screenshot, tandanya itu bohong ya teman-teman. Jadi itu tandanya pasangan kita atau mungkin teman kita bohong di WhatsApp. Nah, itu ya teman-teman ya. Untuk tanda-tanda yang berikutnya, yang keempat ya, di chatting cuman dibaca padahal online ya. Jadi kita saat chatting padahal sudah di-read ya, sudah di-read, terus dibaca doang ya, padahal dia kelihatan online ya. Padahal dia kelihatan online. Tapi teman-teman, ini ada beberapa hal. Ini ada dua macam agar teman-teman mungkin yang mengalami hal seperti itu nanti tidak bingung ya. Jikalau orang itu masih membalas dalam beberapa menit kemudian, bisa jadi orang itu juga lagi sibuk sama orang lain, chatan sama orang lain ya. Mungkin seperti itu karena WhatsApp kita sudah dibaca dan online. Berarti dia lagi chatan sama orang lain. Tapi ada penyebab yang kedua, yaitu mungkin saat teman-teman pernah ngalami nggak hal seperti yang saya alami. Mungkin teman-teman lagi teleponan atau lagi chattingan, tiba-tiba tertidur ya, tiba-tiba tertidur, terus WhatsApp masih nyala dan chat itu masih kebuka. Mungkin chattingan sama seseorang dan chatan itu tidak dikeluarin. Dan itu memang bisa terjadi terus terbaca terus ya teman-teman ya. Dan jikalau tidak terbaca di miss call, itu biasanya sudah ada tandanya dibaca. Nah, itu tandanya itu mungkin bisa jadi kita berpikir positif saja, itu mungkin ketiduran ya teman-teman. Tapi jikalau masih balas terus ya, mungkin dalam beberapa menit, berapa jeda waktu mungkin yang agak lama, berarti dari tadi itu online dan dia itu chattingan juga sama orang lain. Nah, kalian bisa minta screenshot. Coba saya pengen lihat screenshot tadi chattingan sama siapa saja, karena WhatsApp saya juga dibaca dan online, dan kamu juga masih membalas dalam waktu atau dalam jeda beberapa menit, atau mungkin menit yang 5 menit atau 6 menit. Itu sangat tidak wajar ya. Kalian bisa minta screenshot ya. Dan mungkin jikalau dia tidak mau ngasih screenshot, itu tandanya teman kalian itu berbohong di WhatsApp, juga bisa seperti itu. Dan bisa juga dia ngasih screenshot tapi chatnya dihapusin ya teman-teman. Dihapusin dulu, bisa jadi seperti itu. Tapi kita tidak boleh berpikiran negatif dan kita selalu positive thinking ya. Mungkin kita bisa menilai seseorang yang berbohong itu, dan mungkin kita sering berinteraksi sama orang itu, jadi kita yang bisa menilai mereka. Untuk tanda-tanda yang kelima, yaitu bikin status WhatsApp galau atau bikin status story WhatsApp yang sedih, tapi sifatnya itu ditunjukkan untuk orang lain. Contohnya ya, contohnya kita mungkin teman-teman sendiri mungkin jikalau kalian itu membuat status atau membuat story WhatsApp, mungkin itu ada kaitannya dengan diri kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak mungkin kita bikin status yang galau, dan tidak mungkin kita itu membuat status itu tanpa dari hati. Ya, tentunya yang jelas-jelas itu dari hati ya. Makanya coba ditanyakan, pertanyaan kita, kenapa kamu bikin status seperti itu? Kamu lagi kasmaran sama siapa? Atau kamu lagi sedih sama siapa? Misalnya seperti itu. Coba jawabannya seperti apa? Misalkan jawabannya enggak, itu cuma bercanda aja, dan itu memang kebetulan saya memang sengaja membuat status seperti itu. Tidak mungkin, karena manusia itu punya rasa, punya frasa. Dan itu sangat kemungkinan sekali itu benar-benar dari hati. Dan saya juga akan ngasih tahu ke teman-teman, kita tetap harus selalu positive thinking. Dan juga teman-teman yang bisa menilai semua itu, karena mungkin yang membuat status itu adalah teman dekat kalian atau pasangan kalian ya teman-teman ya. Untuk tanda-tanda yang keenam, online tapi tidak dibaca-baca ya. Jadi ada juga saat online di chat tapi tidak dibaca-baca. Itu sering sekali terjadi, padahal lagi online itu tidak dibaca-baca. Itu sangat membuat kita kadang kesal sekali, atau membuat kita itu jengkel ya, pengen marah. Apalagi kalian itu mungkin punya pasangan ya, mungkin kalian lagi deket-deketnya sama pasangan. Jikalau kalian mengalami seperti itu, mungkin kalian ada rasa cemburu, ada rasa marah, dan ada rasa emosi. Mungkin kalian punya teman bisnis atau apa, karena pengen cepat-cepat tahu jawabannya. Mungkin kalian menanyakan tentang apa ya. Jadi kalian pengen tahu bagaimana sih balasannya, tapi tidak dibaca-baca. Itu ada beberapa faktor ya teman-teman.
online tapi tidak dibaca-baca di saat kita chatting. Bisa juga dia juga lagi chatan sama orang lain, bisa juga dia mengabaikan chatan kita. Dan tiba-tiba WhatsApp itu offline setelah 6 menit atau 7 menit. Itu tandanya itu berbohong ya. Itu tandanya itu berbohong di WhatsApp. Itu sudah jelas ya teman-teman. Itu berbohong di WhatsApp. Jikalau 5 menit, 6 menit online tapi chat kita tidak dibaca tapi tiba-tiba offline ya. Itu bisa juga terjadi hal seperti itu karena dia tidak mau membalas chat kita dan mengabaikan begitu saja. Untuk selanjutnya, ini yang ketujuh ya. Jadi yang ketujuh ini sangat sering sekali terjadi sama seseorang. Yang ketujuh ini teman kita bilang atau mungkin pas bertanya ya, kamu lagi ada di mana saat di chat di WhatsApp. Orang itu bilang atau pasangan kita itu bilang di tempat ini misalkan, atau di mall, atau mungkin di tempat makan mana misalnya. Itu kita tidak akan pernah tahu dia ada di mana. Nah, jikalau kita pengen tahu dia bohong atau tidak, coba kita ajak video call. Jikalau pasangan kita jujur atau jikalau pasangan kita terbuka, pasti akan ngasih video call. Tapi jikalau pasangan kita tidak ngasih video call, tidak menjawab atau tidak merespon video call, itu bisa jadi ya itu di tempat lain dan itu tandanya teman kita atau tandanya orang itu bohong di WhatsApp. Contohnya satu, di saat kita video call dia nggak mau angkat ya. Itu ada juga seperti itu, dia nggak mau angkat. Angkat juga nanti lama. Padahal online, kelihatan online ya, tapi angkatnya nanti beberapa detik kemudian, berapa menit kemudian. Dan bisa juga kita tidak boleh berpikiran negatif juga, tapi kita bisa juga untuk mengalihkan pikiran itu ke sana ya. Mungkin bisa juga orang itu cari tempat di mana video call-nya mungkin sama seseorang atau mungkin sama orang yang mungkin orang itu tidak boleh diketahui oleh kita. Makanya mungkin dia cari tempat untuk video call di mana, di tempat lain, atau mungkin di kamar mandi, mungkin ya seperti itu. Bisa aja pura-pura lagi di kamar mandi atau lagi di toilet seperti itu. Itu bisa terjadi seperti itu. Dan itu bisa juga dikatakan, bisa juga itu bohong di WhatsApp ya teman-teman ya. Makanya sering juga terjadi hal yang seperti itu. Dan untuk berikutnya, dan ini untuk yang terakhir, apa tanda-tandanya jikalau seseorang bohong di WhatsApp? Diminta share lokasi, dia tidak mau. Orang itu pernah bilang gini, kamu lagi di mana? Saya lagi di tempat ini. Tapi jikalau kita minta share lokasi karena untuk meyakinkan orang itu lagi di mana, sedang di mana, kita cukup minta, ya sudah, kalau kamu sedang ada di situ, coba kamu share lokasi ke WhatsApp saya ini. Padahal paling mudah. Tapi kalau dia dengan berbagai alasan yang nomor telepon lah, yang bilang tidak bisa untuk share lokasi atau apa, itu tandanya teman kalian atau orang itu sedang berbohong di WhatsApp. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya tips dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan saya tidak mengajarkan yang tidak baik, tapi paling tidak ini bisa menginspirasi kalian dan bisa membuat motivasi kalian agar kalian semua yang menggunakan aplikasi WhatsApp tidak disalahgunakan atau bisa dipergunakan dengan lebih baik. Semoga kalian lebih bijak menggunakan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.